Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada sesi ini adalah mengapa nenek moyang bangsa kita Indonesia sudah berbudi pekerti luhur semenjak dahulu kala. Saudaraku, nenek moyang bangsa kita semenjak dulu kala atau bangsa kita, bangsa Indonesia, sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari sudah mempunyai nilai-nilai luhur, ataupun dalam kehidupan sehari-harinya sudah berbudi pekerti luhur. Adanya nilai-nilai luhur atau budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat dalam kehidupan bangsa kita, yaitu adanya gotong royong, tenggang rasa, saling membantu, kerjasama antar tetangga yang satu dengan yang kiri, apabila kekurangan bisa meminjamkan atau memberi, dan sebagainya sebagai bentuk daripada sifat welas asih, sifat rasa berkemanusiaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia semenjak dahulu kala. Dalam perilaku kehidupan seperti ini, hal ini bisa kita sadari bahwasanya nenek moyang bangsa kita, diri kita ini lahir di Indonesia, di mana nenek moyang bangsa kita ini dalam kehidupannya dulu itu dalam mempertahankan hidup atau mencari makanan dan minuman itu tidak perlu susah payah, tidak perlu harus mungkin saling bertempur atau berperang hanya untuk mempertahankan hidup atau hanya untuk mencari suatu makanan atau minuman. Semuanya sudah tersedia di alam, tinggal nenek moyang bangsa kita mencari dan mengambilnya. Semuanya sudah ada. Dengan adanya ketersediaan berupa sarana untuk hidup, yakni makanan dan minuman inilah, maka nenek moyang bangsa kita sudah berpikir secara naluri itu justru berpikirnya bukan bertempur atau bermusuhan dengan sesama manusia untuk hanya makanan minuman, tapi justru menimbulkan secara naluri suatu kesadaran bahwasannya bahan-bahan makanan dan air yang ada di sekitarnya itu siapa yang mengadakan, siapa yang memberinya, sehingga dengan mudah saja diambil dan dimanfaatkan untuk kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena tingkat kecerdasan nenek moyang bangsa kita Indonesia pada saat itu masih terbatas, di mana keterbatasannya itu bisa dilihat dari mata pencaharian, maka pengertian dan pemahaman tentang siapa yang memberi dari ataupun siapa yang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya itu pada saat itu pun masih terbatas. Tapi dengan keterbatasan itu, di dalam kehidupan nenek moyang bangsa kita itu sudah memahami dan mengenal rasa syukur, rasa terima kasih. Dan di dalam memberikan ataupun menyatakan rasa syukur dan terima kasih itu diwujudkan dengan berbagai macam acara dan upacara. Misalkan yang ada di laut, di mana kehidupannya bisa dipenuhi dari hasil laut, maka berterima kasih kepada laut
sebagai sarana untuk kehidupan nenek moyang bangsa kita dengan caranya masing-masing. Demikian pula yang di darat yang bercocok tanam padi misalnya. Maka bagi nenek moyang bangsa kita juga bersyukur dan berterima kasih dan menganggap sebagai Dewi Sri misalnya, sebagai pemberi ataupun yang memberikan kehidupan baginya melalui sarana padi yang kita dan sebagainya, yang artinya bahwa kehidupan nenek moyang bangsa kita penuh dengan sukacita, saling membantu, bersyukur dan berterima kasih kepada yang telah memberinya, kepada yang telah mencukupinya dalam kehidupannya. Bentuk-bentuk rasa syukur itu berbagai macam, dengan diwujudkan dengan kehidupan gotong royong, upacara-upacara adat, persembahan dan sebagainya. Demikianlah jauh sebelum ajaran-ajaran Dewa Lestari masuk, kehidupan bangsa kita, nenek moyang kita penuh dengan kehidupan yang benar-benar suatu kehidupan yang damai, saling membantu, saling bergotong royong dan bersaing. Inilah yang menjadikan bangsa kita yang kita sebut mempunyai nilai luhur, bukti-bukti luhur, karena bangsa kita tidak disibukkan, tidak direpotkan, tidak disusahkan dalam mempertahankan hidupnya, yaitu mencari makanan dan minum. Semuanya sudah tersedia, sehingga yang ada hanyalah bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada yang memberi dalam kehidupan. Demikianlah saudaraku penjelasan kami tentang mengapa nenek moyang bangsa kita Indonesia sudah mempunyai nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kebudayaannya sehari-hari sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.